Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampil ya di layar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa panjang kata lagi, mungkin kita mulai saja acara Zoom kita kali ini. Kita akan membahas tentang follow up dan handling objection. Seperti itu. Baik, jadi ini adalah salah satu teknik atau skill yang harus dikuasai oleh marketing properti dalam melakukan penjualan. Ya, mungkin sekilas saja sebelumnya perkenalkan ini profil saya. Jadi ada pengalaman di bidang real estate marketing, ya pengalaman saya kurang lebih saya pernah menjadi agensi juga, ya saya ikut dengan salah satu brand nasional Era Jatim Realty di Surabaya tahun 2007, terus menjadi marketing perumahan di Argo Puro Jember 2009, terus mendirikan agensi broker sendiri NFP Property di Jember. Selanjutnya saya pindah di Malang, saya mulai dengan membuat sebuah crowdfunding dengan kerjasama waktu itu dengan ownernya Primalen, dan selanjutnya saya ditunjuk atau diminta untuk menjadi manajer atau head of marketing division di Primalen tahun 2020 sampai 2022 kemarin. Jadi kurang lebih 2 tahun saya di Primalen, dan alhamdulillah Primalen bisa menyabet developer properti syariah terbaik nasional 2021. Dan saat ini saya aktif menjadi konsultan dan trainer di beberapa developer properti syariah. Teman-teman kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman semuanya, ya. Jadi materi kita kali ini adalah follow up, ya. Tentunya kita juga kepingin tahu teman-teman kenapa kita harus melakukan yang namanya apa follow up, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan follow up? Yang pertama adalah ya ini, ya. Karena memang sebentar, karena memang 80% ya, 80% itu data lepas atau prospek lepas karena tidak di follow up. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata banyak sekali arti pentingnya follow up ini. Ya, dari sebuah data riset itu yang dilakukan, ternyata banyak sekali prospek lepas itu karena tidak di follow up. Ya, jadi ini makanya follow up sangat penting banget jadinya. Ya. 80%, bayangkan 80% prospek lepas itu gara-gara nggak di follow up gitu, ya. Jadi ini kenapa follow up menjadi hal yang sangat penting di situ, teman-teman. Oke, saya coba share sebentar, share screen sudah. Sebentar ya, ada sedikit error nih. Oke. Jadi inilah kenapa pentingnya kita melakukan follow up, teman-teman, ya. Karena memang 80% data itu lepas karena tidak di follow up, ya. Tapi sebelum kita melangkah ke follow up, ya karena sebenarnya follow up ini sendiri kesuksesannya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebelumnya. Karena memang ini materinya adalah khusus follow up, tapi saya harus juga menjelaskan kepada teman-teman kaidah-kaidah dasarnya. Ya, yang pertama adalah kita akan bahas tentang powerful communication. Jadi tingkat efektivitas komunikasi, karena follow up itu dipengaruhi dari cara berkomunikasi kita juga. Jadi sebelumnya saya akan sedikit share efektivitas komunikasi, ya. Bahwa buat atau 7% efektivitas komunikasi kita itu dipengaruhi oleh kata-kata, ya. Jadi kata-kata itu hanya berpengaruh 7%, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman itu follow up-nya hanya menggunakan chat, follow up-nya hanya menggunakan teks saja, email dan lain sebagainya, itu efektivitasnya hanya 7% karena hanya menggunakan kata-kata, ya, di situ. Terus yang kedua adalah voice. Di sini voice itu sangat menentukan sekali, ya. Voice, suara, volume suaranya, intonasinya itu bisa mengangkat efektivitas komunikasi itu bisa menjadi 38%, bayangkan. Jadi kenaikan efektivitasnya sudah sangat tinggi ketika Anda mulai memfollow up itu dengan menggunakan telepon.
Terus yang ketiga adalah dengan body language atau bahasa tubuh, mimik wajah, ya, eye contact juga, tatapan mata gitu, ya. Itu akan meningkatkan efektivitas komunikasinya menjadi 55%, ya. Menjadi 55%, teman-teman. Karena biasanya dengan bertemu, ya, body language bisa kita ini kan dengan bertemu, ya. Body language bisa kita aplikasikan dengan bertemu, seperti itu, teman-teman, ya. Terus selanjutnya, ya, kaidah-kaidah yang lain adalah bahwa tidak semua prospek bisa di closing. Jadi teman-teman juga harus sadar, harus paham bahwa tidak semua prospek itu bisa di closing kayak gitu, ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa tidak semua prospek ini bisa tidak semua prospek bisa di closing, ya. Apa saja yang mempengaruhi prospek itu bisa di closing? Tentunya ya tentu ada, kalau kita dapat prospek baru kan biasanya ya masih low kayak gitu, ya, belum hot lah. Jadi hot prospek itu seperti apa, ya? Saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi keputusan membeli, ya. Saya sering kali ketika memberikan sebuah pelatihan itu saya selalu tampilkan ini, teman-teman. Jadi supaya teman-teman sadar bahwa tidak semua prospek itu bisa di closing. Oleh karena itu kita akan lihat faktor yang mempengaruhi keputusan membeli itu apa gitu, ya. Jadi 10% orang itu membeli karena butuh barangnya, itu hanya mempengaruhi 10% saja. Ya, hanya 10% saja orang yang memberi faktor yang 10% saja berpengaruh terhadap faktor pembelian karena orang butuh barangnya. Terus selanjutnya adalah keinginan membeli, ya. Keinginan membeli itu juga hanya berpengaruh 10%, ya. Dan 20%-nya itu ditentukan oleh otoritas atau kewenangan beli. Artinya siapa sih yang memutuskan membeli di keluarga tersebut gitu loh. Apakah memang istrinya yang berpengaruh, suaminya atau orang tuanya atau anaknya. Ini hanya berpengaruh 20% saja. Sedangkan yang luar biasa fatalnya 60% terjadinya pembelian, ya, itu ditentukan oleh kemampuan finansial membeli. Artinya ditentukan oleh kesiapan dananya, DP-nya dia siap berapa, kemampuan bayar per bulannya, cicilannya berapa. Itu 60% ditentukan oleh kemampuan finansial ini, ya. Meskipun dia sudah butuh barang, ingin membeli, ya, dan juga semua keluarganya setuju misalkan, namun akan tidak jadi beli kalau memang kemampuannya belum. Jadi teman-teman nanti supaya paham bahwa follow up itu kita harus punya goals atau kita harus punya tujuannya gitu loh, ya. Oke. Ya, jadi kita harus tahu, ya, tujuan follow up itu apa, ya. Jadi teman-teman biar tahu juga, ini kaidah-kaidah dasar yang harus saya jelaskan di awal, bahwa tujuan follow up adalah membangun komunikasi yang baik, ya. Follow up itu bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik. Karena sekali lagi terjadinya penolakan atau kegagalan dalam penjualan karena belum terjadi komunikasi yang baik, ya. Dan bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dalam sebuah hubungan. Seperti itu, ya. Terus tujuan yang follow up yang kedua adalah mengetahui critical buyer tadi, critical buying faktornya tadi, yaitu untuk menggali lebih dalam, mengenali kebutuhan si konsumen dan mengenali kemampuan bayar dari calon buyer tersebut. Ya, jadi tujuannya follow up itu seperti itu. Jadi bukan follow up itu tujuannya hanya untuk closing saja, bukan, karena closing adalah sebuah proses di mana proses-proses itu harus diawali dengan semua prosesnya itu dijalani dengan benar, ya. Dan tujuan follow up adalah melangkah ke proses penjualan berikutnya. Jadi follow up itu kita gunakan untuk melangkah ke proses selanjutnya. Apakah konsumen ini bisa kita bawa ke proses selanjutnya atau tidak, gitu loh, ya.
Dan di sini juga akan saya share sedikit tentang proses activity-nya, ya. Jadi dalam sebuah penjualan teman-teman semuanya itu akan ada selling proses di situ terjadi, ya. Selling prosesnya ada, ya. Dan teman-teman harus tahu masing-masing proses ini, ya. Di situ ada yang namanya lead generation. Jadi prosesnya itu mulai dari lead generation, teman-teman, terus merespon atas iklan yang masuk, atas lead yang masuk tadi, ya. Dan di situ ya. Dan di situ kita gunakan untuk menggali latar belakang, untuk menggali kemampuan dari lead yang masuk tadi. Itu namanya adalah respon atau find the need. Ya, selanjutnya proses selanjutnya adalah product presentation. Jadi kita mengenalkan produk kepada calon customer kita untuk menjawab kebutuhan mereka. Ya, itu proses selanjutnya. Ya, masing-masing proses ini dibutuhkan untuk follow up. Ya. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan masuk, Anda follow up untuk menggali kebutuhan. Terus Anda follow up untuk kapan Anda bisa melakukan presentasi atau mengajak customer atau calon buyer untuk survei lokasi. Ya. Terus ada follow up lagi untuk mengatasi kendalanya mereka, di follow up lagi sampai terjadi close the deal atau transaction. Ya. Jadi ini adalah arti pentingnya teman-teman ketika teman-teman itu melakukan yang namanya follow up tadi. Jadi tujuannya di sini untuk salah satunya adalah melangkah ke proses-proses selanjutnya kayak gitu, ya. Ini salah satu contoh, ya. Jadi dalam follow up, ya, yaitu membuat janji bertemu atau pertemuan atau mengajak survei. Ini adalah salah satu teknik membuat janji yang mungkin perlu saya share di sini. Seperti itu, ya. Jadi sebelum membuat janji Anda persiapkan dulu 2 waktu yang Anda sudah siap, ya. Ingat, Anda harus persiapkan waktu yang sudah siap. Jadi kalau membuat janji kepada konsumen itu, Anda yang menentukan waktunya, bukan hanya sekedar konsumen. Ya, jangan kita hanya tergantung dengan konsumen tersebut atau calon buyer tersebut. Oleh karena itu, teman-teman, ketika mengundang untuk survei ke lokasi atau janji bertemu, Anda sudah menyiapkan 2 waktu tadi. Dan berikanlah 2 opsi waktu janji temu, baik survei, visit, atau telepon. Misalkan nih baru dapat data dari digital gitu, ya, Ananda WA gitu kan. Jadi Anda bisa memberikan opsi kepada calon buyer, misalkan kapan Pak mau survei gitu ya. Tapi Anda jangan nanyakan, Pak kira-kira Bapak kapan mau survei ke lokasi. Jangan seperti itu. Artinya kalau seperti itu berarti Anda nggak punya waktu gitu loh. Maksudnya Anda tidak punya jadwal, Anda hanya tergantung dari jadwalnya konsumen itu sendiri. Jadi ketika Anda mau survei, selalu siapkan 2 waktu. Di situ misalkan Anda nelpon. Baik Pak Rudi, kira-kira Pak Rudi mau survei ke proyek kami hari Sabtu atau hari Ahadnya Pak, kayak gitu. Jadi ini selalu agendakan atau selalu Anda kasih opsi dan pastikan bahwa 2 hari tersebut ya Anda memang bisa gitu. Ya. Terus ketika oh ya saya hari Sabtunya aja, kalau hari Ahad saya soalnya ada acara dengan keluarga. Baik Pak Rudi, hari Sabtunya ini mau jam 9 atau lepas duhur ya Pak, nah, kayak gitu. Itu adalah contoh untuk membuat janji. Jadi jangan Anda hanya Pak kira-kira hari Sabtu jam berapa ya Pak? Nah, itu kurang profesional menurut saya. Ya, jadi Anda harus bisa posisinya adalah meluangkan waktu atau membuat waktu janji ketemu dengan calon buyer gitu. Misalkan Anda buat janji tadi, Pak bisa surveinya jam 9 pagi atau jam 1 siang ya Pak, misalkan. Oh saya jam 9 nggak bisa Mas, gimana kalau jam 10 aja gitu misalkan jawabannya ya. Anda boleh juga sedikit gini, oh jam 10 ya Pak, kalau jam 10 saya sudah ada janji temu sama orang Pak, gimana jam 11-nya? Ya seperti itu ya. Seperti itu teknik membuat janjinya ya. Jika belum bisa, mereka tawarkan 2 opsi lagi gitu loh.
Misalkan dua-dua opsi tadi belum bisa, oke Pak, kalau gitu boleh ya pekan depan saya telepon kembali Bapak, mungkin saya hari Selasa atau hari Rabu saya telepon Bapak gitu. Jadi Anda sudah punya izin untuk Anda menelpon berikutnya hari Selasa pekan depan atau hari Rabu depan, Anda nggak perlu izin lagi untuk telepon. Ya, ini kita gunakan untuk memfollow up karena follow up ini kita akan menuju ke proses selanjutnya. Oke. Ya, ini juga penting, kaidah-kaidah dasar penting dalam melakukan follow up, yaitu follow up mindset, teman-teman, ya. Jadi mindsetnya follow up. Artinya adalah apa sih sebenarnya follow up itu? Ya, ini harus ada di dalam benaknya teman-teman bahwa follow up itu adalah hadir untuk membantu, ya. Bahwa marketing itu hadir untuk membantu calon buyer untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian rumah. Itu follow up, mindsetnya seperti itu. Membantu calon konsumen untuk mengunjungi atau survei lokasi, membantu calon buyer untuk segera melakukan tanda jadi. Ya, itu adalah follow mindsetnya gitu loh. Jangan Anda punya mindset follow up itu, wah Pak kemarin baru saya follow up, masa saya follow up lagi, saya takut ganggu dan lain sebagainya. Ya itu mindset yang salah teman-teman. Ya, jadi seperti itu adalah apa mindset yang salah kayak gitu. Oke, sebentar. Ya, jadi kalau Anda melakukan follow up, ya, Anda harus mempunyai mindset yang tepat. Ya. Yang kedua adalah yakin bahwa produk Anda benar yang tepat. Seorang marketing properti harus love the produknya. Jadi Anda harus benar-benar mencintai produk Anda sendiri, yakin dengan produk Anda, dan percaya diri dengan produk yang Anda tawarkan. Bahwa produk Anda akan menjadi solusi bagi calon customer. Kalau Anda sendiri nggak yakin dengan produknya sendiri, udah pasti Anda akan susah untuk follow up, bahkan susah untuk closing. Ya. Yang nomor 3 adalah bertanya itu membuka pintu komunikasi. Jadi untuk dapat memahami keinginan calon pembeli, teman-teman, marketing haruslah lebih banyak untuk bertanya, ya, dan menggali terutama. Setelah menjawab pertanyaan dengan uraian sekitar 2 menit, lakukan pertanyaan balik. Ya, kadang-kadang kita itu sudah terlena dalam follow up hanya menjawab apa yang ditanyakan konsumen. Oh, Mas nanti itu posisinya di skemanya bisa berapa lama ya Mas? Ya, Anda cukup menjawab hanya 2 tahun Bu, gitu, misalkan. Terus itu luas kamarnya berapa? Oh sekian. Anda hanya menjawab seperti itu, Anda lupa nanya. Jadi seringkali teman-teman baik follow up-nya melalui telepon, chat maupun ketemu itu seringkali hanya menjawab pertanyaannya calon customer. Ya, kalau saya misalkan ditanyain Mas itu harganya berapa? Oh ini kita start harga di 650 jutaan nih Bu. Kalau boleh tahu Ibu mau cari rumah dengan anggaran berapa ya? Jadi itu kita tanyakan lagi, gitu loh. Jadi Anda biar ngerti sebenarnya kemampuannya berapa. Saya sering kali briefing sama tim itu ketika mereka report kita tanyain kemampuan belinya berapa mereka, anggarannya berapa. Rata-rata marketing nggak megang itu. Karena lupa nanyakan gitu loh, ya. Oke, next. Ya, ini adalah timing dalam melakukan follow up, teman-teman. Jadi dalam melakukan follow up, ya gunakan waktu yang ideal untuk follow up. Ya, beberapa mengatakan follow up itu bagus justru mendekati sore hari lah, ya setelah pulang kerja itu ada telepon. Boleh juga itu idealnya, bahkan malam boleh, asalkan Anda dapat izin malam hari untuk telepon, itu kadang-kadang powerful juga. Saya biasanya kalau follow up telepon itu bisa sampai 15 menit, 30 menit, itu biasanya kita lakukan juga malam ketika mereka sudah nggak ada pekerjaan. Tapi berbeda kalau memang dia wira swasta atau pengusaha, mereka bebas di telepon siang harinya malah. Ya. Oke. Ini nomor 2, untuk prospek yang baru didapat dari respon iklan, lakukan follow up keesokan harinya maksimal 2 hari. Jadi kalau Anda dapat respon dari iklan, itu langsung di follow up dulu. Ya, misalkan dia ngeklik iklan digital kita gitu ya, saya melihat iklan Facebook ini, ya itu harus ada langsung cepat responnya. Setelah itu kan Anda upayakan telepon, nggak hanya chat ya. Kadang-kadang kan di situ sudah ada pertanyaan ya.
Sekali lagi biasanya paling banyak minta press release lah, minta dana rumah dan lain sebagainya. Sekali lagi Anda boleh kirimkan itu semua, tapi jangan lupa melakukan pertanyaan. Oh Bu, kalau boleh tahu Ibu, misalkan orang yang nanya dana rumah, itu kita tanyakan balik, Ibu sukanya yang berapa kamar kayak gitu. Ya, jadi itu harus ada interaksi karena memang tujuannya follow up adalah membangun komunikasi, teman-teman. Ya. Oke, itu follow up. Kalau yang perfect yang sudah dipresentasi lakukan follow up maksimal 3 hari. Jadi kalau udah pernah survei gitu, Anda lakukan follow up maksimal ya. Saya ngomong maksimalnya 3 hari. Artinya Anda boleh 2 hari, besoknya boleh. Ya, jangan pernah punya pikiran bahwa oh kemarin baru survei Pak, masa hari ini udah langsung di follow up. Nah, itu jangan Anda punya pikiran seperti itu karena bisa jadi konsumen Anda atau calon bayar Anda membutuhkan informasi yang banyak gitu loh. Ya, untuk prospek yang sudah Anda follow up, lakukan follow up lagi maksimal 1 minggu. Misalkan dari survei sudah di follow up, masih belum memutuskan untuk melangkah ke proses selanjutnya ya, itu maksimal Anda 1 minggu. Anda follow up lagi. Oh iya Mas, nanti saya pikir-pikir dulu dengan keluarga. Ya, oke Bu, kalau gitu mungkin saya bisa kasih waktu berapa hari nih Bu, saya bisa telepon lagi, mungkin 3 hari atau 4 hari lagi ya Bu. Misalkan tetap harus diawali seperti itu. Ya. Jika memang belum ada pergerakan, setiap minggu usahakan untuk follow up. Ya, saran saya biasanya follow up itu setiap hari Jumat. Kalau memang udah sangat lama banget ya, maksudnya orang yang kurang respon dan lain sebagainya, itu saya sapa dan follow up. Tapi ingat teman-teman, dari semuanya yang tadi saya sampaikan, follow up ini saya lakukan adalah saya harus bisa segera mengetahui kemampuan belinya gitu loh. Itu yang paling penting. Kemampuan dananya berapa, anggarannya berapa, DP yang sudah siap berapa, kemampuan cicilan per bulan berapa, itu yang jauh lebih penting. Jadi setiap kali saya follow up, saya harus mendapat tambahan-tambahan data tentang itu. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui bahwa orang ini mau saya follow up sampai berapa lama. Ya kalau memang kemampuan dananya sudah tidak mencukupi atau tidak mampu, ya saya tidak akan memasakkan follow up di orang ini gitu loh. Karena memang posisi closingnya nggak bisa. Ya, karena sekali lagi teman-teman, banyak teman-teman itu terlena, ya, terlena. Mereka hanya melihat responnya si calon buyer, ya. Misalkan calon buyer, wah ini semangat sekali Pak, soalnya orangnya udah survei 4 kali Pak ke sini. Nah, tapi Anda lupa menggali kemampuan finansialnya yang nggak bakalan closing juga kan gitu loh Pak. Meskipun dia semangat, nanya lagi, minta gambar, konsultasi dan lain sebagainya, nggak bisa, ya. Anda tujuannya follow up salah satunya mengetahui kemampuan 60% tadi loh. Ya, kemampuan finansialnya itu berapa? Karena itu 60% yang menentukan Anda closing atau tidak. Kalau selanjutnya follow up selanjutnya Anda follow up dengan tidak memasarkan produk tapi lebih membangun komunikasi. Kalau orangnya memang belum bisa kita closing tetapi kemampuan dananya, kemampuan finansialnya ada sesuai dengan produk kita, saya anjurkan ke tim saya follow up seumur hidup. Ya. Saya anjurkan follow up seumur hidup. Ya. Karena apa teman-teman? Ini adalah sebuah data bahwa lebih dari 50% closing itu terjadi, ya, itu terjadi setelah calon buyer di follow up lebih dari 6 kali. Ya. Sebagian besar prospek memutuskan untuk melakukan transaksi itu setelah 3 sampai dengan 6 bulan dia pertama kali mengenal produk kita. Bayangkan. Ya, kalau Anda hanya di follow up 3 kali udah berhenti, baru follow up 1 bulan, 2 bulan udah berhenti. Pada kenyataannya, sebagian besar prospek memutuskan membeli itu melakukan transaksi setelah 3 sampai 6 bulan. Oke? Ya. Apa yang kita lakukan saat follow up? Ya, jadi follow up ketika calon buyer ada ke lokasi proyek atau kantor galeri marketing. Ini kalau orangnya datang ke kantor proyek atau ke galeri marketing, ya. Ya, awal pastinya adalah pertanyaan sifat membuka supaya kita nyambung dulu gitu loh. Jadi pada setiap kali ketemu dengan calon user, Anda perlu melakukan yang namanya building rapport, ya. Teknik-teknik ini mungkin nggak bisa saya ajarkan di sini karena banyak prakteknya juga, ya. Ini ada teknik membangun hubungan, baik dengan kata-kata yang digunakan, baik dengan cara kita menatap calon konsumen kita, bagaimana kita menirukan atau istilahnya menyamakan frekuensi diri kita dengan calon konsumen. Karena kalau sudah frekuensinya sama, komunikasi itu akan mudah lebih terbangun. Ya. Terus selama perjalanan survei lokasi sambil jalan itu,
Cairkan suasana, tidak hanya bicara tentang produk. Di situ Anda bisa bicara tentang keluarganya. Oh Pak, selama ini tinggal di mana Pak? Misalkan ngomong, oh saya tinggalnya di Surabaya. Gitu. Surabaya sama keluarga juga ya Pak di sana. Intinya Anda harus banyak menggali latar belakang calon konsumen itu dalam proses-proses penjualan kita. Ya. Banyak marketing saya tuh ngomong, Pak, kayak saya nanyanya banyak tentang itu kok kayak interogasi ya Pak. Ya itu kalau Anda lakukan face to face, kalau Anda lakukan itu dalam satu momen Anda bertanya macam-macam ya kayak interogasi memang. Tapi ketika Anda sambil menjelaskan produk, melihat market, mungkin di pameran, atau Anda jalan survei lokasi, di situ sambil ngobrol santai, ya saya rasa sudah lepas dari apa yang namanya seakan seperti menginterogasi calon buyer gitu ya. Jadi usahakan menjalin komunikasi yang nyaman dengan anggota keluarga yang lain juga ya. Sekali-sekali Anda juga ajak ngobrol anaknya, mungkin kadang juga istilahnya nggak pasangannya. Oh, kalau ibu sendiri misalkan Anda awalnya mau respect bapaknya, kalau ibu sendiri suka yang rumah seperti apa ya Bu? Kayak gitu-gitu. Ya, atau dengan pertanyaan lain, anak saya sekolah di mana dan lain sebagainya. Atau tanya anaknya langsung, oh mau kuliah di sini ya Mbak, misalkan. Apapun itu, Anda harus jalan komunikasi ke semua prospek-prospek Anda. Gitu ya. Terus apa yang dilakukan saat follow up by phone? Ya, ketika Anda ini saya gunakan biasanya by phone atau by WhatsApp untuk ke konsumen-konsumen yang sudah lama banget nggak ngerespon gitu ya. Yang udah lama banget nggak ngerespon, saya biasanya menyapa mereka misalkan hari Jumat yang barokah, semoga sehat lalu, saya doakan rezekinya lancar dan sehat selalu seperti itu. Atau mungkin ya kalau Anda mau ucapin selamat ulang tahun kalau memang udah hafal ya silakan ya. Atau saat hari libur santai bersama keluarga, selamat akhir pekan ya Pak Rudi, semoga acara bersama keluarga bisa sangat menyenangkan dan lain sebagainya. Anda bisalah untuk membuat kata-kata yang seperti itu ya. Jadi nggak hanya menanyakan Pak gimana rencana pembeliannya Pak gimana, enggak ya. Tadi ini terutama untuk konsumen-konsumen yang memang 60% dia mempunyai critical buying factor atau mempunyai kemampuan finansial tadi, saya ngomong follow up-nya seumur hidup sampai mereka closing. Bahkan closing pun tetap di follow up supaya closing lagi kan gitu. Ya. Ketika ada info terbaru tentang produk kita, boleh Anda misalkan, oh Pak, kebetulan Agustus ini kita ada promo kemerdekaan ya. Ya, tapi usahakan pertama kali jangan langsung ngomong promo kemerdekaan, sapa dulu. Usahakan tetap menyapa dulu gitu ya, baru infokan program terbarunya. Ya, selamat siang kalau mau chat dan lain sebagainya. Ada beberapa konsumen nggak suka di chat, ada sukanya di telepon atau sebaliknya. Ya, tidak harus selalu intinya tidak harus selalu membahas tentang penawaran produk, tapi gunakan komunikasi supaya mereka nyaman ya teman-teman. Jadi itu sih teman-teman ya beberapa tipsnya ya. Ini juga ada ide pertanyaan yang berfokus pada. Jadi ini penting teman-teman. Ya, Anda bisa capture di situ. Ya, pertanyaan-pertanyaan Anda itu harus berhubungan dengan mereka. Target atau keinginan calon buyer, baik target tentang membeli rumahnya atau target tentang hidupnya, tentang pekerjaannya dan lain sebagainya. Ya, target yang bersifat menyelesaikan masalah. Kalau misalkan konsumen itu mengatakan bahwa kemampuan dananya masih belum bisa, ya itu nggak apa-apa. Nanti next time Anda obrol lagi. Ya Pak, kira-kira gimana nih Pak? Yang kemarin itu udah ada solusi belum Pak? Nah, jadi mereka kan suka kalau diajak ngomong tentang mereka. Ya, saya bahkan pernah closing itu ada konsumen anak muda masih pasangan muda ya, pengen banget beli di rumah di tempat kita, tapi ternyata DP-nya kurang dan DP-nya sih dia punya gitu loh 50% dia punya, tapi dia ternyata nggak punya untuk bulanannya. Ya kurang penghasilan bulanannya. Jadi saya kadang-kadang memberikan sebuah solusi, Mas Anton, kira-kira nih Mas beli tahu nggak? Kira-kira kalau nanti beli rumah ini masih bisa nggak Mas Anton? Ya mohon maaf ya Mas ya, misalkan dibantu sama keluarga gitu. Sebelum dia jawab panjang saya gini, soalnya gini sih Mas, kalau menurut saya kan sayang kalau nunggu uangnya ngumpul juga harga propertinya juga tambah tinggi. Mungkin bisa disampaikan Mas ke orang tua kondisinya seperti apa macam. Ya kadang-kadang mereka nggak terpikir sampai ke sana. Tapi memang ada yang ngomong, oh saya sudah nggak minta sama orang tua lagi Mas.
Kadang-kadang saya ngomong, nggak apa-apa sih Mas, bukan minta sebenarnya, pinjem gitu, daripada properti semakin lama semakin naik harganya dan lain sebagainya ya. Jadi kita berfokus pada solusi yang akan diberikan kepada calon konsumen ya. Oke, pengembangan ya kita penting ya. Kita penting juga memikirkan pengembangan ke depan seperti apa kira-kira tentang karirnya dan lain sebagainya atau kesempatan dan lain sebagainya ya. Intinya lebih banyak bertanya. Ya, teman-teman lebih banyak bertanya tentang itu, bukan sok ngasih solusi aja tentang itu semua, tapi lebih bertanya tentang terkait keempat hal tadi. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini salah satu juga cara teknik follow up ya. Ini beberapa apa ya istilahnya trik apa tips lah ya, memberikan pernyataan atau pertanyaan yang orang lain pasti setuju. Di situ salah ya. Jadi memberikan pertanyaan dan atau pernyataan yang orang lain pasti setuju. Ya, memberikan pertanyaan yang akan selalu jawab iya gitu ya. Saya contohnya gini nih. Misalkan, oke Bu Doni tadi jadinya nih mau ambil kafling yang A3 tadi Bu atau yang pojok Bu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan memberikan opsi bahwa orang lain pasti setuju, bukan Bu Doni gimana, Bu Doni jadi ambil atau enggak. Itu kan ada pilihan enggaknya jadinya ya. Itu contoh. Dan ingat teman-teman, ketika Anda melakukan survei lokasi ya, Anda juga harus merekod semua pembicaraannya mereka, merekam semua, maksudnya mengingat-ingat gitu ya. Ketika dia sempat menyampaikan misalkan anaknya mau kuliah di sini, oh ya diingat-ingat. Terus dia sempat melontarkan, oh saya suka yang di Kafling sini ya Mas, view-nya bagus kayak gitu. Kenapa? Nanti karena itu Anda gunakan dalam follow up. Oh Bu Doni ini rencana kan anak kuliah di sini ya Bu. Kan kalau sekalian dibelikan properti kan juga enak. Jadinya nanti Bu Doni mau ambil kafling yang tadi yang view-nya bagus, yang Bu Doni suka di situ, atau yang kafling pojok tadi ya Bu. Itu kan kita mengkondisikan orang jawab iya udah ya. Dan memberikan opsi-opsi yang akan membawa ke closing penjualan. Misalkan rencana pembayarannya ini mau cash atau mau bertahap ya Bu. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang mengarah ke penjualan gitu loh, bukan jadi beli atau tidak, bukan seperti itu ya. Misalkan rencananya mau transfer atau tunai, untuk booking fee-nya mau transfer atau tunai dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya. Jadi sekali lagi, never give up untuk prospek yang tepat ya. Siapa prospek yang tepat? Prospek yang tepat yang tadi, yang 60% tadi terutama. Jadi tujuan Anda follow up itu awalnya gunakan untuk mengetahui ini memang yang harus kita follow up terus atau kita tinggal gitu loh. Ya. Yang siapa? Yang 60% tadi gitu. Oke. Jangan pernah menyerah jika Anda menemukan hot prospect. Hot prospect itu yang mempunyai kemampuan bayar terutama. Sebelum mereka benar-benar menolak produk Anda atau membeli tempat lain. Bahkan meskipun sudah beli tempat lain pun tetap jalin hubungan yang baik. Karena bisa jadi dia membeli properti. Saya punya konsumen itu yang beli properti setiap tahun itu bisa 2-3 kali dia beli propertinya. Ya kadang-kadang beli tempat kita, kadang-kadang juga enggak. Ya karena kita mungkin produknya belum menjawab keinginannya pada waktu itu. Dan lalu kita jalin terus supaya apa? Supaya beli lagi gitu. Ya, saran saya teman-teman mempunyai 20 hot prospect dalam satu periode kerja. Artinya apa? Saat ini di list Anda itu harus ada 20 hot prospect. Hot prospect itu siapa? Yang mempunyai kemampuan beli tadi, ITM-nya tadi. Yang harus selalu Anda follow up. Kalau belum ada 20, Anda cari prospek lagi sampai menemukan 20 hot prospek ini. Maka dengan 20 hot prospek ini itu akan memastikan Anda pasti akan jualan setiap bulannya gitu loh. Oke. Ya, ini adalah materi selanjutnya. Teman-teman. Jadi follow up ke closing itu ada yang namanya handling objection atau menyelesaikan masalah prospek dulu atau kendalanya. Ya, sebelum Anda mengatasi ya, sebelum Anda melakukan yang namanya closing ya,
itu Anda harus selesaikan dulu. Kalau ini belum selesai, jangan Anda maksakan untuk mereka booking fee atau closing. Ya, nggak bisa. Jadi Anda banyak bertanya kebutuhan mereka apa, kendalanya apa, itu harus diatasin dulu. Ya, coba nih kita coba main-main aja lah. Ya, coba Anda chat. Ya, keberatan apa sih yang biasanya disampaikan oleh customer terhadap proyek Anda, terhadap produk Anda? Coba di chat deh. Ya, coba Anda chat di situ. Kira-kira apa sih ya keberatan calon customer terhadap produk Anda? Biasanya Anda ketika presentasi, terus ketika Anda itu merepresentasikan produk Anda, ya kira-kira apa saja yang menjadi keberatan mereka? Boleh di chat, teman-teman. Ya, silakan di chat di situ. Ya Pak, saya pengen tahu sih. Apa aja? Ya. Apa aja keberatan prospek? Ya. Jangka waktu terlalu pendek, harganya lebih tinggi dari budget mereka. Ya, unit rumahnya sedikit, harga DP, maksudnya harga DP mahal ya, akses jalan macet ya. Dan lain sebagainya. Serah terima lama DP ya. Ya memang itu aja kan sebenarnya. Oke. Ya lanjut lagi ya. Jadi keberatan konsumen itu sebenarnya itu aja gitu loh. Kalau enggak budgetnya nggak sesuai dengan mereka, terus DP-nya mereka kurang, serah memang agak pilek saya. Jalannya macet, akses jalan macet dan lain sebagainya, sebenarnya keberatan prospek itu ya hanya itu aja teman-teman. Ya, cuman memang seringkali, oke, ya seringkali kita apa ya terkotak dengan hal seperti itu gitu loh. Seringkali kita sudah menyerah duluan ya. Jadi sebenarnya mulai dari dulu saya jadi marketing properti, keberatan prospek itu ya hanya itu aja ya. Keberatan prospek itu hanya itu aja kok ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus menyelesaikan terlebih dahulu apa kendala mereka sebelum mereka Anda closing kayak gitu. Ya. Jadi Anda jangan khawatir dengan keberatan-keberatan itu. Sebenarnya keberatan-keberatan itu adalah bahasa dari prospek untuk menyatakan bahwa mereka membutuhkan informasi yang lebih banyak. Ya, ini juga salah satu mindset yang harus harus Anda ketahui bahwa prospek itu menginginkan informasi yang lebih banyak ya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Ya. Keberatan-keberatan itu muncul sebenarnya karena apa kan gitu, ya. Jadi nanti ketika Anda caranya ada teknik presentasinya sebenarnya, ya. Karena teknik presentasi yang salah, ya. Ini coba saya share nih, ya. Nanti kita di sini. Keberatan muncul karena apa? Yang pertama, salah prospek. Ya. Prospek bukan hot prospek yang memang tidak bisa di closing. Ingat ya, masih ingat ya yang ini ya. Bahwa kemampuan membeli, finansial membeli itu mempengaruhi 60% keputusan membeli. Oke. Ya, jadi kalau Anda salah prospek, ya mau bagaimanapun teknik Anda dia memang nggak mampu gitu loh untuk beli. Ya, oleh karena itu Anda harus menggali dengan benar. Tapi bukan berarti kadang-kadang yang disampaikan oleh calon customer kita itu benar pada awalnya.
Kadang mereka ngomong, oh saya DP-nya nggak kuat mas kalau segitu, saya nggak punya dana segitu. Tapi ternyata mereka hanya belum percaya saja untuk mengeluarkan dana segitu, gitu loh. Makanya ketika digali itu nggak keluar angkanya. Itu kenapa bisa seperti itu? Yang pasti, ya, yang pasti komunikasinya kurang jalan, ya. Ya keberatan muncul karena itu kurang atau salah informasi juga. Produk nggak dipahami dengan benar atau tidak menguasai informasi dengan benar. Ya, presentasi kurang pas. Ya, ini menarik nih. Ya, presentasi itu teman-teman ada tekniknya. Presentasi itu ada caranya. Ya, kalau cara Anda salah membawa presentasi, maka akan mengarahkan user bertanya kepada hal-hal yang membuat mereka tidak closing. Tapi kalau cara Anda benar dalam presentasi, itu akan membawa mereka mengarah kepada hal-hal yang membuat mereka closing. Ya, seringkali kita ketika melakukan presentasi marketing itu ngomongin apa? Ngomongin teknis, ngomongin spek. Jarang sekali marketing ngomongin manfaat atau benefit yang akan mereka atau customer dapatin. Seringkali ngomongnya spek, teknis, kamar, lebar depan, luas bangunan, besi yang digunakan. Wah, itu parah banget kalau itu terjadi dalam presentasi. Kalau itu terjadi dalam follow up setelah closing, it's okay. Atau follow up mendekati closing, it's okay. Tapi ketika itu terjadi dalam presentasi, itu kalau saya bilang, itu sama aja kita sedang mengaktifkan. Kalau kita terlalu sering ngomong tentang angka, ngomong tentang skema, ngomong tentang spek di awal komunikasi, ya, itu kita akan mengaktifkan otak kiri mereka. Begitu otak kiri mereka aktif, maka yang aktif adalah analisa berpikir yang analitik, detail. Ya. Tetapi kalau Anda mengaktifkan otak kanannya, mereka sedang mengaktifkan emosionalnya. Oleh karena itu, ketika emosionalnya sudah dapat, maka Anda bisa menemukan hot button-nya apa. Ya, karena salah satu keberatan muncul karena hot button tidak kena dalam ke mereka. Ya, dan teknik komunikasi belum sama frekuensinya dipaksakan. Ya, sehingga persuasinya tidak bisa jalan. Ya, itu ada di teknik-teknik presentasi itu. Ya, materi itu nanti ada di presentasi. Memang akan lebih bagus kalau offline. Karena ada caranya, tekniknya kita melakukan. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan membeli itu yang paling besar di apa, dan kita cari di situnya gitu. Oke. Oke. Ini adalah tips mengatasi penolakan. Salah satu caranya adalah mencoba mengatasi sebelum penolakan itu muncul. Maksudnya gimana ini, Pak Nuri? Ya, mengatasi penolakan sebelum muncul, mengatasi penolakan, mengatasi penolakan sebelum penolakan itu muncul adalah biasanya saya itu misalnya gini nih, misalnya ketemu customer gitu, terus saya lihat customernya, oh ini customer ini kayaknya ini dia agak ragu, misalkan dia nggak suka dengan jalan yang macet misalkan, ya, jalan yang macet gitu, ya. Biasanya saya akan ceritakan itu di depan. Misalkan baru ketemu gitu ya, sebelum penolakan itu muncul, setelah ngobrol ke sana kemari saya ngomong, iya sih Bu, memang sebenarnya kalau pagi jalan di sini agak macet gitu. Tapi alhamdulillah kalau orang-orang udah tahu jadwal jamnya gitu, jalan yang di situ udah nggak terlalu macet lagi. Itu salah satu contoh ya. Terus ada contoh lain, ini yang real yang saya pernah alami itu adalah ketika orang mau menanyakan tentang proses legalitasnya, legalitas proyek kita gitu ya. Ya, di proyek kita itu kan saya pada waktu itu saya ceritakan saya sudah membantu tim saya ya. Kebetulan prospeknya adalah camat ya. Camat, waktu di follow up sama tim saya banyaknya legalitas dan lain sebagainya, sehingga tim saya itu minta bantuan saya, Pak Nuri minta tolong dong didampingin, kayaknya nanyanya legalitas dulu segala macam kayak gitu. Kita dapat info awal kayak gitu ya.
Ya waktu itu saya sudah langsung punya strategi, udah camat aja dan sebagainya. Ya, saya coba. Ya ketika ketemu langsung jawab. Ya seperti biasa ketemu di marketing galeri, siapa basa-basi sebentar ya di situ. Oke, kita basa-basi sebentar di situ. Terus ya saya nanya, oh ini pekerjaannya apa Pak Camat? Nah, ketika dia ngomongnya, oh kebetulan ya Pak ya Camat ya. Oh biasanya Pak, biasanya kan camat itu kalau di daerah gitu ada yang oke, tes ya. Ya, biasanya kalau camat di daerah itu kan PPAT sekaligus pembuat akte tanah. Nah, jadi waktu itu ketika ada camat calon konsumen di camat, saya ngomong, oh dia PPAT ya Pak ya. Oh berarti udah sering ya Pak ya. Ini ngurusin punya developer juga kan Pak. Nah, saya gituin. Ya jadi saya memposisikan dia meskipun dia belum pernah ngurusin developer misalkan, saya yakin dengan cara komunikasi kita ya, dia juga pasti akan mengangguk setuju gitu loh. Ya, dia akan mengangguk setuju. Ya, secara yakin misalnya nih, oh berarti udah sering ya Pak ya. Ini salah satu teknik kita membuat orang lain setuju itu dengan mengangguk-ngangguk kepala seperti saya gitu. Ya. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Maaf siapa ini? Ada yang nggak mute ya? Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi seperti itu. Saya ulangi ya, saya langsung ngomong, oh Bapak Camat ya, berarti udah sering ya Pak ya handle soal perizinannya developer ya. Ya dia maupun belum dia pasti juga akan ganggu kepala juga. Kan udah tahu berarti Pak prosesnya developer seperti apa ya. Saya gituin dulu ya supaya dia seakan-akan sudah tahu. Lah baru saya masuk untuk menjelaskan proses developer itu seperti apa. Mulai dari pelapasan hak, nanti penyatuan sertifikat, akhirnya di-split lagi ke masing-masing coveringnya dan lain sebagainya. Nah, ketika di awal saya sudah mengkondisikan dia seakan-akan mengerti, ya dia akan udah nggak bisa nolak lagi gitu loh. Dengan apa yang saya sampaikan, oh ya memang seperti ini seperti ini. Ya, akhirnya udah, ya alhamdulillah hanya ketemu sekali itu dengan saya, ya mungkin si marketing itu ketemu 2-3 kali aja, ya. Udah saya langsung booking fee, kebetulan memang ada program, iya Pak mohon maaf Pak program yang ini hanya berlaku untuk hari ini. Kalau Bapak memang mau hari ini ITC-nya, jadi dia udah ITC ya. Dia udah ITC, booking fee itu 5 juta. Mohon maaf Pak kalau Bapak mau dengan harga ini, harganya sekian tapi nggak apa-apa. Dia nyampain cerita kan. Saya cuman harganya ada uangnya 350 Mas. Saya baru bisa itu 2 minggu lagi. Ya akhirnya saya kasih sedikit kebijakan. Ya udah nggak apa-apa Pak, asalkan 350 jutanya masuk besok ya Pak ya. Besok kan tanggal 31 Agustus gitu ya. Kalau tanggal 1 Agustus ya udah nggak apa kita masih bisa masuk program. Tapi kalau lewat itu nggak bisa dapat hadiahnya yang full furniture itu Pak, saya gituin. Ya udah dia akhirnya mau ya. Habis gitu nanya dan lain sebagainya. Ya udah udah cair akhirnya gitu loh. Ya, bahkan menyampaikan istilahnya misalkan gini. Oh, ini kenapa di cash? Tapi kan serah terimanya masih lama ya, Mas. Oh, kadang ini namanya ambil guyon ya. Memang developer ini pakai uang pembeli ya untuk nyelesain ini semua sebenarnya. Itu tapi kan udah guyon gitu loh. Artinya udah bercanda, udah cair ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu yang perlu apa? Yang perlu juga kita lakukan ya. Kita lakukan ketika teman-teman posisinya follow up ya. Oke. Terus juga teknik yang selanjutnya. Teknik selanjutnya adalah yang tadi adalah atasi sebelum perjalanan mundur. Teknik selanjutnya adalah tim abaikan keberatan. Maksudnya mengabaikan di sini adalah mengalihkan kalau memang keberatan itu misalkan tidak bisa kita kondisikan untuk kita istilahnya misalkan wah jalan sempit dan lain sebagainya ya yang mungkin tadi nggak bisa dikondisikan untuk kita rubah gitu ya saya akan mengalihkan ke hal-hal yang mereka suka ya. Jadi contoh misalkan ada yang sempat kena jalan sempit gitu, tapi dalam waktu follow up kan saya tuh ngobrol, terus dia sering kali ngomong, oh bagus ya view-nya di sini, bagus view di sini, ya udah saya simpan itu, saya record
di situ di dalam ingatan saya record. Begitu dia nanti nyampein keberatan yang saya nggak bisa ini kan, saya akan langsung minta persetujuan mereka. Tapi Bapak suka ya Pak ya kawasan di sini, suka sama view-nya ya Pak ya. Ya itu saya alurkan lagi sehingga kita dapat hal yang positifnya gitu ya. Penolakan harga sama ya, penolakan harga sama. Jadi selalu tanyakan balik, misalkan oh mahal di sini, kok mahal sih harganya sekian. Mohon maaf Pak, kalau boleh kami tahu Pak, mahal dibanding yang mana ya Pak ya. Nah itu boleh tanya balik, atau harga menurut Bapak ini pasnya menurut Bapak di harga berapa nih gitu. Boleh juga, karena ada juga tipikal-tipikal pembeli itu yang hanya nggak punya duit sebenarnya tapi ngomongnya mahal, istilahnya nyacatin produk kita terus gitu ya. Saya biasanya tanya balik, oke Pak, kalau menurut Bapak cocoknya harga ini di harga berapa kira-kira Pak, sambil kita tes saja juga. Misalnya, kira-kira kalau memang oke di harga itu, Bapak bisa di di angka berapa nih Pak? Saya coba ajuin. Saya akan tes itu kemampuan belinya mereka, apa mereka serius atau enggak. Ya, ya selalu respon balik dengan fokus pada ini benefit dan advantage tadi. Saya nggak pernah detail ngomong mereka tentang skema, tentang teknik, spek dan sebagainya dalam proses follow up. Saya akan ngomong benefit produk. Nanti detail itu akan muncul setelah orang booking fee dulu. Ya. Begitu booking fee kita munculin dah spesifikasi bangunan seperti apa, kita fair ya, kita jelasin ya. Sekali lagi teman-teman ingat kembali kaidah akibat presentasi. Oke, mungkin tadi nggak saya share ya. Jadi akibat presentasi itu ada yang namanya fitur, benefit, advantage. Kalau Anda hanya ngomong fitur, spek, efeknya, responnya user seperti apa. Kalau Anda hanya ngomong benefit, user seperti apa. Kalau Anda hanya ngomong advantage, user seperti apa. Jadi kami sarankan Anda presentasi ngomongnya tentang benefit dan advantage. Ya, itu di materi sendiri nanti tentang presentasi. Ya, ingat teman-teman semuanya, jika belum closing maka penolakan tidak berakhir hari ini, karena misalkan dia ngomong, oh saya belum butuh produknya, artinya bukan berarti tidak butuh selamanya, mungkin mereka belum butuh untuk saat ini. Ya, sedikit tips dari saya, ini beberapa kata-kata kalau mau diganti, ya misalkan menjual, kita menawarkan solusi harga naik, kita bilang penyesuaian harga dan lain sebagainya. Misalkan kita kebetulan harganya naik Pak, jangan, kita kebetulan ada penyesuaian harga Pak, kayak gitu. Ya, oh harga kita yang paling murah, kebetulan ini ada harga murah, jangan. Ya, ini Pak kita spesial untuk Bapak, kita kasih harga khusus. Oke, oke teman-teman, ini apa? Oh, ya kalau ini materinya Secret of Powerful Closing ya. Materi selanjutnya kalau Anda sudah menguasai ini, itu Anda belajar closing, karena proses closing akan mudah kalau Anda melakukan proses dengan benar. Baik, mungkin itu ya teman-teman semuanya materi kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti lagi akan kita lanjut sekitar 15 atau 20 menit untuk tanya jawab. Mungkin silakan kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau Anda tulis di chat. Ya, kalau itu adalah nomor handphone saya ya. Mungkin bisa save juga, boleh kalau mau chat sama saya. Kebetulan kita juga ada grup pembelajaran WhatsApp, nanti saya invite di situ. Ya, itu nomor handphone saya 081234566710 ya. Juga boleh juga kalau mau follow Instagram saya di @nurihendra, yang Nuri Hendra aja ya. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada siang hari ini atau pagi hari ini ya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan boleh Anda chat atau Anda tanya. Oke, ya. Silakan sebentar, ini ada pertanyaan yang sudah resen Mas Ahnan ya. Oke, Mas Ahnan. Bisa di-unmute. Udah bisa unmute enggak? Mas Ahlan. Oke. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Mas Indra, terima Ahlan. kasih. Ya Pak Indra. Ya, terima kasih. Monggo. Oke. Ya. Boleh kalau mau open video juga. Oke Pak, ini saya lokasinya saya sedang di
di perumahan di Kertosono, Pak. Oke, siap. Masya Ya, Allah. di sini itu baru buka. Jadi dulu itu pernah dibuka tahun 2019, Pak. Nah, Oke. jadi itu berhenti. Mm-mm. Itu Pak berhenti karena COVID itu, Pak. Ini kebetulan punya Pak D. Iya, jadi saya disuruh melanjutkan. Ini Ya, Pak ya, Indra. ya, ya, ya. Lokasi di Kertosono dekatnya rumah sakit umum, Pak. Oke. Iya. Pertanyaannya apa nih, Mas? Pertanyaannya? Pak, contohnya apa itu strategi marketing yang pas itu gimana, Pak? Oke, coba. Gini kok, Pak. Oke, Mas siapa? Mas Anan. Saya coba jawab ya. Pak Indra. Ya. Oke, baik. Bagaimana strategi Marketing yang pas untuk perumahan yang sudah dibuka sebenarnya 2019 yang lalu ya, mau betul, dibuka lagi. Jadi selama 2019 sampai 2022 mengalami vakum, itu ya. Itu vakumnya di penjualan, kalau boleh sedikit tahu, di penjualan atau di pengembangannya juga mengalami pelambatan. Itu vakumnya total, Pak, dari penjualan sampai pembangunan. Iya. Iya, jadinya karena COVID itu terus proyeknya juga nggak jalan. Sudah tua gitu, Pak. Oke. Ya, itu jadi mau berhenti gitu, Pak D. Jadi saya suruh melanjutkan, ngoten, Pak. Oke, siap ya. Kita ngomong strategi marketingnya ya. Saya nggak masuk di strategi cash flow dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, di strategi marketingnya yang jelas kalau menurut saya strategi marketing yang pertama adalah ya kita harus memperbaiki dulu citranya ya. Yang pertama itu bagaimana citra itu ditangkap oleh masyarakat. Apakah ini sudah dianggap atau dipersepsikan sebagai proyek yang macet atau enggak kayak gitu. Itu karena penting. Kalau memang ternyata persepsi masyarakat di situ ini dianggap proyek macet, maka Anda punya tugas untuk rebranding lagi. Saya sarankan dengan produk misalnya penamaan yang berbeda supaya tahu bahwa oh ini sudah dikelola dengan manajemen yang baru. Gitu. Saya sekali lagi nggak ngomongin soal strategi cash flow dan strategi bisnisnya ya di dalam karena sebenarnya panjang ya nggak bisa dijawab dengan singkat juga ya. Tetapi kalau dari sisi marketing sendiri itu saya sarankan kalau memang itu menimbulkan persepsi yang sudah negatif di masyarakat maka perlu dilakukan namanya rebranding. Terlepas itu katakan namanya misalkan adalah misalkan Bulian Uswah, Pak, yang sekarang. Sebelumnya namanya apa? Perumahan Uswah, Pak. Perumahan Uswah, oke. Ya Anda kasih brand baru lagi gitu loh, misalkan New Uswah atau Uswah apa istilahnya ya. Usahakan memang ada sedikit perubahan di kemasan, baik itu logo maupun namanya ya. Karena kita akan melakukan proses rebranding di situ. Tetapi sekali lagi pencitraan itu harus diikuti dengan progres fisik di lapangan. Jangan sampai namanya aja berubah, kemasan berubah, di lapangan nggak ada perubahan apa-apa. Minimal perubahannya adalah pembersihan lokasi di situ. Buat lebih rapi, buat lebih nyaman. Mungkin misalkan ada space-space yang memang fasumnya harus ditanamin rumput dan lain sebagainya. Buat sebuah proses yang memang terjadinya pertumbuhan di situ. Ya itu yang pertama. Ya, baru Anda bisa ngomong gencarkan promonya gitu loh. Artinya harus ada perubahan dulu ya. Biarkan histori yang lama tetap ada nggak masalah ya. Di digital itu kan kadang-kadang juga ada. Misalkan kita mau tipe ganti desain nggak apa-apa. Tapi ketika kita ada desain yang baru dan sebagainya, oh Pak ini desain yang dulu, sekarang desainnya ini itu misalkan. Iya, desainnya sudah baru juga, Pak. Bisa desain rumahnya ya. Oke. Ya, gitu ya Mas Anan ya. Mungkin menjawab. Oke, siapa Indra, terima kasih. Ya, oke Mas Ahmad. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyain ini ya, masalah sudah Pak Arimbi ya. Arimbi boleh open mic yang sudah raise hand. Silakan. Pak Arimbi, Mbak Arimbi.
Assalamualaikum, Coach. Salam. Ya, Bu. Ya, start video ya. Oke. Kok kebalik ya? Saya laptopnya dibalikin sebentar. Saya jadi kaget. Sebentar. Oke. Sama teman-teman dengan tim, Coach. Oke, siap. Ada pertanyaannya apa nih? Iya. Oke. Ya, salam kenal, Coach. Jadi saya mau bertanya, Coach, perihal untuk teknik closing dan follow up ya, Coach gitu. Saya sangat banyak sekali menyimak tentang dari YouTube-nya Coach Nuri juga gitu kan ya, strategi-strategi. Tapi banyak yang dipertanyakan sama teman-teman di sini itu, misalkan nih kita dari sosmed, misalkan ya, Coach ya gitu kan, karena kita strategi itu baik itu offline atau online juga kita berjalan berbarengan lah gitu kan. Tapi ketika yang dari online, bagaimana caranya ketika yang customer itu hanya ibaratnya mungkin, oh ya cuma mau tahu aja nih gitu, perumahannya, brosurnya, harganya berapa. Mungkin apakah ada tips-tips yang dari Coach Nuri bisa kasih kepada kita gitu. Bagaimana caranya menggali kebutuhan si customer ini, misalkan kita dapat 100 nih customer, tapi berapa persen ya yang kira-kiranya bisa menjadi prospek dan biar mereka itu tertarik gitu loh untuk datang ke lokasi walaupun kita belum sempat bertatap muka gitu loh, Coach. Oke. Yang sebelumnya dilakukan by chat atau pakai telepon juga? Follow up waktu ngerespon data dari digitalnya? Iya, jadi kalau dari Instagram misalkan, itu kan kita beriklan, itu kita ada kontak person dulu nih. Dari kontak person itu di follow up, lalu di-share ke masing-masing marketing. Okay. Nah, yang di follow up lagi dengan marketing, sebetulnya kan kita sudah memberikan brosur tuh ya, Coach ya, sama customer-nya gitu kan. Nah, tapi kan mereka itu kadang kebingungan. Kita harus memfollow up lagi sejauh mana, karena ketika si customer itu sudah mendapatkan brosur misalkan gitu kan, ya sudah jelas berarti gitu kan. Kecil sekali yang ketika ya kita banyak ini ya, apakah harga rumah kita kemahalan atau apa gitu ya, kita juga lagi banyak sekarang lagi inilah gitu ya, melihat gitu untuk kompetitor gitu. Tapi PR-nya kita itu ketika kita sudah berbayar iklan ibaratnya ngebakar duit gitu ya, tapi kan kita juga ingin mentarget customer itu biar datang gitu loh, Coach. Oke. Ya, gimana ya, Coach? Oke, baik. Dengan Mbak siapa saya panggilnya? Arimbi, Coach. Arimbi ya, Mbak Arimbi, baik. Luar biasa nih Mbak Arimbi ya. Jadi sudah dilakukan yang namanya digital marketing juga, ya kan? Terus sudah respon, bahkan sudah ada responnya dengan call center juga kalau nggak salah tadi, baru dikirim ke marketingnya, kan kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ya kita perlu yang namanya memang metode, ya kan? Ya, makanya saya akan nanyakan tadi di chat atau telepon. Ya, intinya teman-teman juga harus paham bahwa sebenarnya di setiap proses itu ada angkanya gitu loh maksud saya. Ya, jadi setiap proses itu akan ada angkanya. Misalkan gini, kita beriklan, itu otomatis juga akan ada lead yang masuk. Lead yang masuk ini yang mungkin menghubungi call center akan ada sekian orang. Dan ketika direspon, itu juga ada angkanya lagi kan. Berapa sih yang jawab chat kita? Benar nggak Mbak Rimbi? Nggak semua jawab juga kan? Dari data yang dari digital masuk ini kan nggak semuanya mereka akan jawab. Bahkan ketika ditanyain. Terus banyak lagi yang menanyakan minta press list, minta harga dan sebagainya macamnya. Ya, kalau saya whatever, Anda mau kirim press list-nya atau Anda tahan dulu dengan mencoba, misalkan saya ke tim, saya arahkan untuk menanyakan dulu, Pak kalau boleh tahu di anggarannya berapa? Terus jawabannya, oh kita mau lihat-lihat dulu, bener ya? Kayak gitu. Saya mau tahu dulu aja, kayak gitu ya. Kalau seperti itu, saya boleh kirimkan misalkan, oh ya Pak kita start di 500 jutaan misalkan. Saya nggak langsung kirim press list-nya. Sama kita nanya, Bu, boleh nggak saya telepon supaya kita bisa komunikasi lebih. Kadang ada yang nggak mau, ada yang mau kan, gitu loh.
Kalau yang mau, otomatis kita akan jauh lebih mudah. Mengingat kaidah dasar tadi kita komunikasi, bahwa akan lebih bagus kalau posisinya kita telepon. Ya. Dan di dunia pemasaran itu, chat cuma 7%. Kecuali kalau Anda pinter mainin emoticon, itu agak naik jadi 15% mungkin tingkat komunikasinya dengan mainan emoticon seperti itu. Karena hubungan emosionalnya nggak berbangun dengan hanya chat. Dan sekali lagi, prospek membeli properti itu kebanyakan memutuskan dengan sisi emosional, hubungan dan lain sebagainya, ya, kedekatan. Apalagi kalau orang-orang kaya yang punya duit, ya, dia kadang-kadang nggak butuh pun bisa beli kalau di properti. Kenapa? Properti produk luar biasa. Saya ngomong produk luar biasa, produk investasi yang luar biasa, terus juga kenaikannya juga ada yang bagus juga. Ya, tinggal kita mengkomunikasi seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, ketika jangan stres dengan angka, dengan hasil. Ya, Anda jangan stres dengan Pak ini nolak, Pak ini nih, jangan. Ya, karena memang ketika dia nggak ngejawab, saya ngomong ya this is nggak not serious buyer. Kalau not serious buyer, ngapain juga kita follow up capek-capek sampai lama, bener nggak, Mbak Arimbi? Bener ya? Jadi fungsinya adalah memang kita harus gali itu. Ya, upayakan telepon, upayakan bisa ditelepon, itu akan lebih bagus. Nggak cuma chat aja, ya udah, nggak apa-apa, sekali-sekali kita kirim, tapi sekali-sekali kita sapa juga. Ya, Anda harus knowing your customer juga, melakukan QEC atau knowing your customer gitu loh. Salah satunya kita udah punya aplikasi kan, Get Contact dan lain sebagainya, bener ya? Udah ada aplikasi Get Contact, kita bisa tahu latar belakangnya. Oh, latar belakangnya ini misalkan orang yang memang punya duit, ya kalau saya akan lakukan follow up terus itu. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan, ya udah kalau memang ini nggak menjawab, ya kita sekali lagi kita bermain dengan angka di dunia marketing. Nanti kalau teman-teman ikut pelatihan yang di Jakarta besok, itu saya akan ngomong tentang angka, bagaimana kita mengelola angka, terutama untuk leader marketing, terutama untuk manajer marketing. Bagaimana kita mengelola angka supaya kita nggak stres dengan angka-angka itu, dan kita tahu melakukan untuk angka ini melakukan apa, untuk yang prospek ini kita lakukan apa, untuk yang prospek satunya kita lakukan apa. Itu akan lebih mudah. Ya. Jadi memang perlu dibangun komunikasinya. Di materi saya kali ini, kenapa saya malah follow up? Karena 80% data lepas tuh karena nggak di follow up. Begitu Anda dapat data dari iklan digital, ditanyain hari itu, nggak jawab, besoknya sudah nggak di follow up lagi juga kan sama teman-teman. Padahal hari itu si konsumennya lagi rapat, lagi meeting, ditelepon nggak diangkat. Reportnya ke SPV, Pak yang ini di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas, udah habis gitu besoknya udah nggak diapa-apain lagi kan gitu, kebanyakan. Itulah kita harus bermain dengan angka. Leader marketing harus paham ini. Jadi kalau direportin sama anak buahnya atau timnya, ya nggak apa-apa. Ini memang ada beberapa yang harus di follow up lagi. Apalagi incar tuh nomor-nomor, ya mohon maaf, saya masih sangat fanatik dengan operator Telkomsel, saya ngomong, karena Telkomsel rata-rata istilahnya prospeknya lebih bonafit gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dengan nomor-nomor halo misalkan. Kalau udah nomornya halo sampai masuk, itu harus saya follow up itu. Ya itu contoh bagaimana, makanya leader itu harus jeli angka mana nih yang mau kita apain gitu loh. Nanti batasnya kapan? Misalkan hari ini nggak jawab, oke besok lagi dilakukan ya. Oh 2 hari lagi dilakukan. Di sini sudah nggak menjawab, mungkin salah satu yang memang kita sisihkan dulu. Gitu, Mbak. Ya, tapi kalau ada ini jawab masih minta harganya, berarti kan komunikasinya belum terjalin. Ya nggak apa. Kadang-kadang Pak kalau udah dikirimin prasis muntaber Pak, hilang tanpa berita gitu juga. Bener kan? Ya karena kita nggak deket juga. Sayang banget, saya bilang ke tim, sayang banget kalau kita sudah dapat data berbayar, kita udah bakar duit istilahnya, terus orang masuk kita nggak dapat betul tentang siapa dia. Saya nggak apa-apa orangnya nggak beli. Kalau prinsip saya, orangnya nggak beli nggak apa-apa, tapi saya tahu latar belakangnya dia. Saya tahu ternyata kemampuannya memang segini, nggak mampu di produk kita misalkan. Tapi kalau kemampuannya bagus, kita komunikasinya pasti dia ngomong, oh mohon maaf Pak Nuri, saya kayaknya nggak, budget saya nggak segitu, saya kayaknya belum di produk itu. Kan enak. Minimal dia akan save nomor saya ketika komunikasi di jalan, bener ya? Bener kan? Nah, di sini jangan disia-siakan juga. Tujuannya follow up, teman-teman.
Itu adalah Anda membangun komunikasi. Begitu Anda dekat, ternyata prospek ini nggak mampu beli, kita bisa nggak minta referensi sama dia? Misalkan, Bu Rini, ada nggak saudara Bu Rini yang mungkin pengen rumah di Malang atau pengen rumah kos? Ya, saya kan bisa gitu. Loh, mahal loh ini data yang kita dapetin ini. Tujuannya kita harus bisa bangun sampai komunikasi. Bukan hanya transaksional, kita nawarin produk, dia harus beli, bukan. Tetapi kita harus kenal dekat sama dia, urusan dia beli nggak beli, ini adalah peluang. Kenapa? Satu orang ini aja bisa membawa 5 atau 10 orang di belakangnya kan untuk kita prospek tanpa biaya lagi. Itu ya. Benar ya? Kena mute atau gimana, Mbak? Enggak. Halo? Oh, udah. Ya, udah. Ya, ada ya suaranya. Coach, boleh tanya satu lagi, Coach? Ini sih agak menyimpang dari tema, boleh nggak, Coach? Boleh deh, tapi nggak harus saya jawab ya. Iya. Saya kan tertarik juga karena Coach kan awalnya kan dari marketing properti, lalu juga mendirikan agensi gitu kan, dan banyak hal lah gitu kan ya. Nah, saya juga kan di sini ibaratnya lagi startup juga, Coach, di bidang agensi gitu kan. Karena di Sukabumi itu bisa dibilang kota kecil, tapi untuk kompetitor perumahan itu cukup besar gitu kan. Saat ini sih saya kan lagi menghandle ada 3 proyek perumahan, Coach, gitu kan. Nah, tapi kan saya juga pengen berekspansi lah ya, Coach ya, gitu kan. Nah, mungkin saya minta sedikit masukan dari Coach gitu kan. Kalau misalkan kita ingin berekspansi di atau fokus di dunia agensi gitu kan, atau ada syarat-syarat khusus nggak? Atau saya harus mengikuti apa gitu misalkan bisa seperti Coach Nuri lah minimal. Ya harus di atas saya juga. Jadi gini ya, ini kan buat teman-teman yang lain juga ya, yang lain juga. Intinya bisnis marketing ya, terutama di agensi. Saya bilang ini bisnis SDM. Ya, Anda harus jadi leader yang baik di agensi. Ya, kalau saran saya ya kebetulan ya banyak lah ya, banyak yang kita pelajari nantinya ya di setiap Rabu ini saya selalu share materi juga ya. Insya Allah di bulan Oktober awal kalau nggak salah kita di Jakarta mau ada event, saya kolaborasi sama Kang Alfian Rendra di mana beliau ini sangat bagus di model strateginya ya, menjelaskan, membuat sebuah strategi itu mudah dipahami dan dibaca, dipelajari oleh semua kalangan, semua teman-teman, dan saya di situ akan ngomong tentang bagaimana mengeksekusinya. Gitu loh. Karena banyak sekali teman-teman ya, terutama leader marketing itu sekarang bingung. Ya bingungnya tadi, saya sudah keluarkan uang sekian, data masuk sekian, jadinya seperti ini coach nggak closing. Padahal closing bukan hasil akhir dari sebuah proses, saya bilang. Iya kan? Dari setiap prosesnya itu bukan closing hasil akhirnya, tapi proses kita lah ini yang akan menghasilkan closingnya. Kalau prosesnya nggak benar, terus kita mau berharap closing. Dan kebanyakan leader nggak ngerti kesalahan prosesnya ada di mana. Ya, oh nyalain marketingnya kamu kok nggak bisa closing sih, nggak bisa closing. Lah datanya yang masuk setiap hari jadi digital cuma 1 tiap hari misalkan. Lah ini kita kan nggak bisa nyalain salesman-nya. Oh ternyata yang salah itu iklannya salah segmen. Begitu masuk di sini kemampuannya nggak masuk gitu loh. Maksudnya selalu gagal. Oh nggak mampu, harganya tinggi. Nah, ini sebagai leader marketing Anda harus tahu ini semua dan kita akan pelajari. Ya tadi juga ada sempat pertanyaan di chat kapan manajer camp-nya. Ya, saya sebenarnya pengen bikin manajer camp gitu 3 hari 3 malam sampai nginep dan namanya. Cuman kayaknya masih belum. Tapi karena kebutuhannya sudah sangat tinggi, akhirnya saya diskusi sama Kang Alfian, kita ada di Jakarta aja. Kita main 2 hari di situ kita akan ngomong konsep leader marketing. Ya, kalau saya bilang owner manager boleh datang ke situ supaya tahu polanya sehingga besok ketika datang lagi ke lapangan, di lapangan tahu oh kesalahan tim saya ada di mana sebenarnya. Ya. Itu ya Mbak Albi ya. Nanti kapannya belum di-share ya, Coach. Oh, mungkin nanti ada yang bantu. Kalau kapannya kurang lebih di awal Oktober deh, ya. Nanti ada panitianya yang memang mengerange itu gitu loh. Saya hanya isi materi di situ. Oke. Ya kan kemarin sih saya lihatnya banyaknya di Pulau Jawa ya, Coach. Jadi saya kejauhan juga.
Kalau ke Jakarta kan masih deket lah gitu. Jakarta bukan Jawa ya, bukan ya? Maksudnya kemarin daerah Surabaya atau kemana gitu kan Iya, Malang, iya, kalau iya. nggak salah saya lihat. Ya, saya juga banyak permintaan istilahnya saya harus ke sana. Ya udah, ya awalnya kita mau ada di Jogja, ya udah di Jakarta aja karena ternyata teman-teman di Jakarta, Jawa Barat banyak butuh sharing untuk ini. Saya sendiri juga akan belajar banyak di sana, gitu. Oke, Coach. Terima Siap. kasih, Coach. Nah, nanti mungkin informasinya akan di-share di grup ya. Mungkin teman-teman mengetahui informasi ini, link ini juga dari grupnya masing-masing. Insya Allah nanti kita share juga di grup masing-masing tersebut informasi lebih detailnya terkait dengan judul eventnya The Next Level Leader Related Marketer. Jadi memang untuk leader cocoknya, ya SPV lah. Tapi marketing yang punya keinginan untuk nantinya jadi leader ya boleh, silakan ikut gitu loh, karena ilmunya luar biasa. Kalau tahu ilmu ini Anda akan selesai itu apa istilahnya, tahu gitu loh. Seandainya kita saya sakit tapi kita nggak ngerti sakitnya apa, kan susah mau ngobatin. Iya, betul. Ya kan gitu loh ya. Jadi Ya. oke, terima kasih Hari Indonesia. Ya, ada pertanyaan lain saya lanjut. Sudah. Saya mau tanya, Coach. Ini siapa yang tanya? Yusuf, Coach. Pak Yusuf. Open kamera supaya bisa saya ini. Oke. Iya, Coach, tanya. Beberapa pekan yang lalu, Siap. saya sama atasan saya itu berkunjung ke salah satu kantor properti di Pandaan, Coach. Oke. Beliaunya itu mulai dari 12 juta, mulai merintis. Dalam jangka 2 tahun, proyeknya support semua. Oke. Nah, menariknya, beliaunya itu tanpa menggunakan brosur, tanpa buat catering, tanpa pokoknya offline itu enggak ada sama sekali, Coach. Oke. Beliaunya cuma membuat iklan dari Google dan Instagram. Yes. Dan harganya cuma 100.000 aja. Ya. Nah, apa sih, Coach, kalau dari pandangan Coach sendiri itu yang bikin hanya 2 tahun proyeknya habis semua, sedangkan kalau untuk dari segi lokasi itu kalau dibilang strategis ya strategis, tapi lebih strategis di Mulia Village padahal. Ya. Dan yang menariknya di situ segmennya menengah ke bawah. Kalau syariah itu kan kebanyakan menengah ke atas. Nah, ini menengah ke bawah tapi sold out goods. Dan durasinya cuma 3 tahun. Oke. Dan menariknya juga 3 tahun itu angsurannya, beli angsuran atau cash itu sama, harganya sama. Apa sih, Coach? Kalau dari atasan saya itu mungkin dari faktor X, entah keluarga, entah sholatnya dan lain sebagainya. Kalau 9 langit loh, Coach. Nah, Ya. kalau dari segi daya juangnya itu gimana, Coach? Nah, perumahannya apa perumahannya? Osi kalau di Instagram. Oh, ini nggak tahu orangnya ikut nggak di sini. Kalau orangnya sendiri developer sendiri juga kayaknya menarik. Coba deh. Ini ada tim OSI nggak ya? Tim OSI ada di sini nggak, tim OSI? Atau marketingnya OSI, tim OSI deh, biar jawab. Itu ada yang tanya nih gimana caranya. Sebelum nanti saya juga bantu jawab sih. Tim OSI lagi kerja nggak ya? Tim OSI nggak ada yang ikut ya hari ini. Oke, karena tim OSI nggak ada yang ikut, jadi enak jawabnya ya. Ini mungkin kalau Mas Yusuf tinggal di mana? Sidoarjo, Coach. Oh, Sidoarjo, oke. Jadi gini ya, artinya produk itu bisa menjaga pasar atau enggak, itu yang pertama ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa
produk kita itu bisa menjawab pasar atau tidak. Itu yang harus kita ketahui. Dan luar biasanya, saya nggak ngomong kebanyakan properti syariah menengah ke atas. Sebenarnya nggak juga. Banyak sekali properti syariah di luar pun juga main menengah ke bawah. Cuman juga banyak yang belum apa ya, maksud saya belum ketemu sama segmennya. Maksud saya gini, ketika kita menjalankan properti syariah yang kita nggak menggunakan KPR bank, terus dengan modal bisnis yang mohon maaf ya, istilahnya kita tidak menggunakan modal yang banyak juga, otomatis ketika kita menyasar pasar yang jangka waktu panjang gitu ya, kita akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Ya kita sendiri tidak menggunakan pembiayaan dari pihak luar, kecuali kalau modal kita banyak. Ya, sehingga nggak ketemu model bisnisnya. Ya mohon maaf, bukan ini, cuman kita ambil positifnya aja lah. Jadi kebetulan ya kesuksesan OSI itu luar biasa. Saya ngomong ya, saya bilang luar biasa. Ya 2 tahun dia melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah kurang lebih sejak 5 atau 6 bulan yang lalu OSI saya konselingin gitu. Jadi saya tahu dalamnya. Ya. Jadi saya tahu. Kebetulan OSI bulan Maret itu akhirnya minta saya menjadi konsultannya, saya pelajarin, yaitu ada segmen OSI. Dan luar biasanya saya ngomong, OSI ini mampu mengedukasi pasar bahwa utang itu jelek, gitu loh. Ya, mampu mengedukasi di situ. Dia main di segmen bawah memang. Jangan salah teman-teman semuanya. Orang yang penghasilannya mungkin cuma 5 juta, 3 juta di pekerjaan tetapnya itu tidak mempunyai penghasilan tambahan lain. Jangan salah, ini dunia digital sekarang. Ya. Kenapa kita mikir bahwa menengah ke bawah itu selalu akan jangka panjang? Oh, ternyata tidak. Dan dijawab oleh OSI. Ya. Ternyata tidak. Bahwa apa ya? OSI mampu ya. OSI mampu membuat menemukan segmen pasar yang sebenarnya mereka punya duit, tapi karena kebudayaan kita sekian tahunnya, jadi kalau mau ngomong histori, KPR, ya KPR perbankan itu ngetren di tahun 70-an. Setelah itu 80-90-an muncul leasing. Sehingga kita sudah didoktrin, ya, sehingga kita sudah didoktrin oleh apa ya, kapitalisme, bahwa utang gitu loh, mau beli rumah utang, beli mobil utang dan utang. Padahal mereka ini mampu, bukan tidak mampu. Dan OSI ngambil pasar ini. Ya. OSI Mas Syariah Indonesia ngambil pasar itu. Di mana pasar itu diambil, harganya OSI kalau nggak salah 200 jutaan, dicicil cuma 3 tahun. Jangan salah, bukan jangka panjang juga. Artinya ketika 3 tahun itu ketemu cicilannya juga gede sebenarnya. Tetapi OSI mampu ngambil pasar yang istilahnya dia ngambil daripada utang di bank, daripada ini diedukasi lagi misalkan ya. Ini luar biasa ya, saya salut sama OSI. Ya sayangnya nggak ada yang ikut atau lagi sembunyi sekarang di sini. Ya. Gitu Yusuf ya. Jadi kurang lebih itu sih. Mungkin ada pasar yang ya, ada pasar yang memang sebenarnya mereka itu mampu, tapi mereka suka berhutang. Dan ini yang diambil sama OSI. Ya, ada pasar ini, ya, ada pasar ini gitu. Ya. Ada yang nanya, produknya OSI DP berapa dari harga 200 jutaan? Ya, mereka pakai 30% sampai 40% juga kok DP-nya. Sampai 50%, artinya ketika 200 juta DP-nya udah 70 sampai 100 juta gitu loh. Ya. Ya, itu luar biasa. Kapan-kapan deh, besok saya undang OSI untuk ngomong sini ya. Untuk pertanyaan yang ini luar biasa karena memang menjadi fenomenal. Fenomenal kenapa 2 tahun mereka bisa submit itu, ya. Nanti biar OSI sendiri yang cerita. Developer OSI sendiri bagaimana dia beliau mengambil segmen pasar itu. Cuman analisa saya melihat ini adalah segmen yang dilakukan oleh OSI, bahwa segmen orang punya duit tapi suka utang itu ada. Maksudnya
Ngelunasin bisa, tapi dipanjangin utangnya karena udah budayanya kapitalis, kita diajarin gitu, didoktrin seperti itu, dicekoi seperti itu, padahal mereka punya utang. OSI mampu mengedukasi, Pak, daripada utang lama-lama, emangnya enak punya utang lama, ya udah, malah yang awalnya 3 tahun dilunasi 1 tahun case-nya, ya seperti itu. Oke, Mas Yusuf, mungkin itu menjawab. Di unmute dulu, jadi sempat saya unmute. Saya mute. Oke, yang tanya nama IG-nya siapa? Oma Syariah, ya bisa diklik di sana, ya. Itu salah satu klien saya yang agak bandel juga sebenarnya kalau dibilangin. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya, Mas Yusuf cukup menjawab ya, Mas Yusuf. Iya Pak, makasih Pak. Baik, Mas. Oke, ya bagi teman-teman leader sekali lagi, kalau mau serius belajar tentang marketing properti, mau jadi leader yang handal juga strategi dan eksekusinya, saya sarankan kita ketemu nanti di Jakarta biar lebih enak ngobrolnya, ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya coba jawab beberapa pertanyaan ya dari ini ada Alif Persada. Alif Persada. Penanganan bayar yang disampaikan coach berlaku untuk semua target market atau sendiri-sendiri. Soalnya kita bergerak di segmen rumah kelas 1M, rumah 300-400-an, 3 segmen. Dan kalau ditanya apakah ada penanganan khusus di setiap segmennya? Pastinya iya, ya. Saya kasih kata kunci seperti ini. Semakin tinggi harga propertinya, komunikasinya itu semakin hubungan, atau saya ngomong diperlukan relationship communication. Semakin tinggi harga propertinya, itu dibutuhkan relationship communication yang lebih baik lagi. Ya, kalau semakin rendah, lebih ke komunikasinya adalah transaksional communication. Makanya ketika Anda ngiming-ngimingi orang sebelah closing hari ini, sebelah closing hari ini, itu baru ketemu langsung closing, itu bisa di segmen yang harganya lebih rendah. Tetapi di harga yang lebih tinggi kita butuh komunikasi yang lebih baik. Maka kadang-kadang jumlah closing di gatheringnya, ya, yang harga menengah ke bawah sama harga yang menengah ke atas bisa jadi berbeda. Ya. Karena memang kita butuh relationship communication yang lebih tinggi lagi di situ. Itu ya Mas Alif Persada mungkin jawabannya. Mas Rahmat Budi Setiawan, mindset dasar seperti apa yang harus dimiliki seorang marketing atau marketer? Wah, ini panjang jawabannya, ya. Saya bahas kemarin ada workshop namanya The Next Level Relationship Marketer, itu workshop untuk salesman. Workshopnya 2 hari. Hari pertama 80% saya bongkar mindset. Ya, kalau Mas Rahmat Budi Setiawan nanti coba kita akan kabarin kapan itu ada event The Next Level Relationship Marketing lagi. Itu untuk salesman-nya. Jadi kita bongkar semua. Kalau kita nggak ngerti siapa diri kita sebagai marketing, kita pasti susah jualan. Tapi begitu kita tahu siapa kita, apa peran kita sebagai marketing, mindset-nya benar. Mindset-nya itu mulai dari mindset presentasi harus benar, mindset follow up harus benar, mindset closing harus benar, teman-teman akan mudah jualannya. Ya. Oke, dapat lagi. Oke, sudah terjawab. Oh, ini ada pertanyaan menarik. Kenapa follow up lanjutan sebaiknya dilakukan hari Jumat, Coach? Ya. Ya biar ada alasannya aja sih, alasan yang positif gitu, ya. Jadi lanjutan ini dalam artian maksud saya ketika prospek itu yang bagus, yang sudah masuk kategori 60%, yang sudah masuk kategori hot prospect tapi belum ada keinginan untuk beli, saya sarankan di hari Jumat. Kenapa? Karena bisa ngetik gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jumat yang berkah ya Pak, semoga sehat selalu, misalkan. Terus jangan lupa baca Al-Kahfi, misalkan, ya, apapun lah itu ya, karena momennya Jumat itu penuh berkah. Itu aja sih sebenarnya, biar ada alasan yang positif aja kalau kita mau sapa orang gitu. Gimana cara mengatasi buyer masih banding-bandingkan proyek lain? Nggak apa-apa ya, ketika buyer Anda mengalami proyek lain,
kasih kesempatan malah oke Pak, Bapak boleh mengambil dengan proyek yang lainnya, cuman mungkin kira-kira boleh saya bantu Pak untuk memberikan informasi tentang proyek kita lebih banyak misalkan, atau mungkin ada kekurangan tentang proyek kita di apa ya Pak, tanyakan supaya buyer itu ketika membandingkan dengan yang bagus gitu, maksudnya dengan cara berpikir yang bagus teman-teman gitu loh ya. Terus sekali lagi teman-teman jangan pernah menjelekkan produk kompetitor, biarkan konsumen itu menilai sendiri. Oh silakan Pak, boleh dinilai sendiri di sana kalau mau survei. Saya bahkan pernah ngajak kompetitor tuh survei ke tempat, ngajak calon buyer survei ke tempat kompetitor sekalian gitu loh. Saya yang antar malahan ya. Oke, bismillah. Coach kapan manager camp? Kalau jangan di mana ya? Sementara camp manager camp kita adain acara namanya real estate marketing strategi and execution. Insya Allah diadakan di Jakarta bulan Oktober besok ya. Kalau teman-teman mau nanti kalau ada informasi cepat-cepat aja daftar karena harganya mungkin ada harga spesial khusus dari panitia ya. Pernah kan Pak sampaikan oke sudah, terima kasih banyak. Oke sudah. Tanya Coach. Oke, tanya. Oke. Tanya. Oke, siap. Siapa ini? Sen. Husen, ya Mas, silakan. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu memang kan kalau Coach bilang tadi tuh closing nih bagaimana prosesnya. Sedangkan perusahaan ini menuntut untuk menuntut hasil gitu tuh, karena nggak ada pemasukan nih modelnya, kayaknya pengeluaran terus. Tapi di permasalahannya tuh kita harus intense relationship-nya, nah tapi dituntut cepat closingnya, padahal kan intense relationship kan memang 3 bulan yang lalu atau 4 bulan lalu usernya baru closing gitu. Tapi bagaimana caranya intense relationship kemudian dengan harga 700 juta katakanlah begitu, 1 minggu itu paling tidak closing gitu modelnya. Oke. Udah itu aja. Ya. Oke. Jadi teman-teman ini ya, jadi materi saya juga jangan diterima dengan istilahnya, oh kalau follow up itu berarti harus lama, enggak. Jadi kita juga ada banyak case yang hari Sabtu datang, ya Sabtu sore datang, Sabtu malam ITJ booking fee, bahkan langsung transfer 100 juta. Setelah survei pertama ya, kebetulan konsumen sih datang ke lokasi. Survei pertama malamnya udah DP 100 juta, hari Seninnya lunas 2,1 M. Artinya hanya butuh 3-4 hari saja melakukan itu. Tetapi banyak sekali juga teman-teman melihat, oh kok enak ya, kok gampang prosesnya. Teman-teman lupa bahwa proses itu dibangun kenapa? Ya di perusahaan saya sebelumnya, oke saya sebut merek aja, di Primalen udah dibangun masalah trust-nya dulu terhadap perusahaan. Tapi kadang-kadang banyak teman-teman di developer lain pengen hasil yang sama, ya, tapi lupa membangun brand image-nya perusahaan sendiri. Sehingga ketika ada tim misalkan di perusahaan tersebut yang closingnya cepat, mereka nganggap bahwa itu hasilnya adalah, oh ya ini, ya keberuntungan sudah pasti, rezeki nggak akan tertukar dan lain sebagainya. Kita nggak ngomong di ranah itu, tetapi teman-teman lupa bahwa perusahaan tersebut sudah membangun brand sejak 2020. Ya. Perusahaan tersebut sudah membangun image-nya sejak tahun 2020, dia bangun bahwa istiqomah mengemban amanah, itu salah satu tagline-nya. Begitu seperti itu, iklan masuk, mereka udah ngelihat bahwa datang ke situ, oh iya, udah nggak khawatir. Bayangin mereka yang beli 2,1 M itu hanya ketemu level marketing loh, dan supervisor aja, nggak sampai level manager. Saya sendiri juga nggak ketemu sama sekali orangnya, nggak sampai ketemu dengan direksi dan lain sebagainya transaksinya. Tetapi mereka lihat apa? Berarti ada suatu trust yang sudah terbangun. Ini yang saya katakan proses. Kalau proses itu sudah dibangun di awal, makanya saya pernah ngingetin sama teman-teman developer, ya, nomor rekeningnya masih pakai nama PT atau pribadi.
Jangan ketawa Mas Hussein. Mereka lupa bahwa itu mengambilkan efek yang lain. Contoh misalkan nih, udah trust sama produknya, udah trust sama lokasinya, sama brand perusahaannya, segala macam. Begitu masuk mau ITJ, dia ngelihat rekeningnya kok masih pribadi, ini bisa memberikan efek yang lain loh. Jangan salah. Maka nanya, oh iya di sini udah keluar izinnya, di sini legalitasnya seperti apa? Jadi lari ke sana malahan. Gara-gara hanya nama PT, nama rekeningnya pribadi. Beda. Ya. Seperti itu, semoga menjawab Mas Hussein. Ya. Jadi ada proses yang memang dibangun ketika posisinya seperti itu. Tetapi ketika proses itu sudah jadi, ya jangan nunggu setiap kali ada prospek, Pak nanti ini 3 bulan, 6 bulan lagi bisa di closing, bukan seperti itu maksud saya yang saya ajarkan ya. Itu ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi Pak Nuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Faris Pak dari Jember. Oke, Mas Faris silakan. Bertanya ini Pak terkait dengan prestige minded dan properti syariah minded Pak. Beberapa waktu lalu saya pernah ikut ini Zoom-nya beberapa tokoh di DPS. Waktu itu saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti ini ya terkait dengan marketingnya. Tapi karena penjualan properti syariah itu kita diminta untuk tidak mengeluarkan press list terlebih dahulu, tapi mengeluarkan produk kita terlebih dahulu. Lebih mengenalkan properti syariah itu seperti apa, edukasinya terlebih dahulu. Jadi untuk press list kita keep dulu. Tapi untuk menggali seperti yang Pak Nuri sampaikan, untuk mengetahui potensial finansial seseorang, kita harus menyampaikan juga ini press list-nya agar orang itu segera membuka informasi terkait dengan kebutuhan harga dan kemampuannya. Itu cara sinkron penyampaiannya Pak Nuri, dan di sana itu saya enggak ini Pak seperti berseberangan gitu loh Pak. Intinya ini sih, intinya goalsnya adalah komunikasi sama edukasi. Saya pastikan goalsnya pasti sama. Ya, teman-teman yang lain itu pasti akan menginginkan bahwa teman-teman marketing melakukan edukasi terlebih dahulu, benar ya? Iya Pak. Sama, ya. Bahkan saya pun juga melakukan edukasi terlebih dahulu. Cuman posisi edukasinya tidak saya taruh di level salesman. Tapi edukasinya saya taruh di level corporate. Silakan mungkin yang teman-teman yang lagi dengar, ya nggak apa-apa. Kita berbeda pun nggak apa-apa. Ya, artinya posisi edukasinya saya taruh di level corporate-nya, di level brand-nya, di level produknya saya taruhnya. Ya, makanya ketika ngomong, ya saya lagi-lagi kasih contoh Primalen karena memang saya banyak beraktivitas di sebelumnya. Ya, misalkan kita edukasi, kita nggak perlu ngomong, salesman nggak perlu ngomong bahwa kita properti syariah, tapi IG-nya Primalen sendiri sudah ngomong tentang itu. Bahkan IG-nya Primalen waktu itu kita sedang edukasi, isinya bukan jualan rumah. Bingung nggak teman-teman? Isinya itu malah dakwah. Ya. Jadi posisi edukasinya kita taruh di level brand atau produknya. Jadi ketika orang itu udah ngelihat, oh Primalen, sebenarnya mereka sudah masuk secara teredukasi. Oh berarti ini properti yang nggak boleh pakai KPR. Ini properti minimal sudah teredukasi dengan itu kan? Iya Pak. Itu aja jawaban saya sih. Ya, kalau mau press list dikasihkan dulu atau tidak, monggo. Itu saya kan tadi ngomong, saya menganut mazhab yang mana? Saya menganut mazhab dua-duanya. Enggak, ya. Kadang saya kasih harga itu malah di iklan supaya yang datang itu tersegmen. Contoh saya punya produk 700 juta sebenarnya. Tapi di iklan saya start from 1M. Itu kan press list sebenarnya udah kita buka. Tujuannya untuk apa? Untuk segmennya yang datang biar lebih bagus. Itu aja. Mungkin itu Mas Faris. Ya. Jadi nggak apa-apa mau di share press list nggak apa-apa, nggak di share press list juga nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kenyamanan Anda dengan calon konsumen, nyaman ngomongnya. Oh enak kalau sama Mas Faris jawabannya nggak ketus misalkan.
Misalkan ada yang ditanyain, preslis, Pak saya minta preslisnya. Oh enggak Bu. Terus dijawab, oh mohon maaf Bu, preslis belum kita kasihkan. Kita perlu melakukan edukasi terlebih dahulu terhadap Ibu tentang properti syariah. Masa iya kita mau kondisikan seperti itu? Hah? Tapi ini buat yang nyaman. Bukan berarti juga harus, sebentar ya Bu ya, sebelum preslis kami berikan, kita mau mengedukasi dulu tanpa T. 7 tanpa T misalkan. 7T itu tanpa ini ya bukan berarti saya enggak boleh, tapi yang nyaman menyampaikannya maksudnya gitu loh. Ibu belum pernah tahu nggak tentang properti syariah Bu? Sepengetahuan Ibu tentang properti syariah seperti apa? Jangan kita nerocos aja. Ini properti syariah kayak gini. Saya sudah tahu semua Mas. Saya malah nggak punya hutang sama sekali selama ini. Lah dia lebih syariah dari Anda ternyata setelah Anda panjang lebar ngomongnya. Kan lebih baik kita tanyain dulu pengetahuan Ibu tentang properti syariah seperti apa ya Bu? Tanggapan Ibu, pendapat Ibu, ini kan jadi komunikatif. Begitu dia ngomong gini, oh benar banget Bu, kebetulan produk kita memang kita tidak menggunakan perbankan, kayak gitu. Ya, itu ya Mas Faris ya. Semoga menjawab. Oke. Ya. Untuk apa? Trainingnya Coach setiap Rabu itu di mana Coach ya? Gimana Mas? Yang tiap Rabu itu loh Coach. Di Instagram atau di mana ya? Oh ini di sini di Zoom. Hari ini hari Rabu kan? Iya, tiap Rabu ada ya? Tiap Rabu ada. Silakan Anda bergabung WA saya, nomor saya tadi. Kalau memang belum bergabung di LS Speak ya, saya ada grup WA namanya grup LS Speak. Sekarang sudah LS Speak yang kedua itu. Kalau Anda bergabung di situ pasti dapat info tentang linknya langsung. Tapi mungkin beberapa teman-teman dari bagian teman-teman yang lain kan masing-masing. Ya. Kalau di grupnya Mulia Affiliate juga ada, insya Allah juga selalu share link saya. Di beberapa grup yang lain juga selalu share. Di next level Makassar juga selalu share link saya. Di workshop next level Malang juga selalu share link saya, meskipun tidak bergabung. Kalau yang grup saya sendiri ada di, mungkin ada WA aja deh. Oh Ya. siap. Ya. Syukron Coach. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, saya pikir cukup ya teman-teman semuanya. Ya, luar biasa antusiasnya teman-teman. Udah 2 jam. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi nanti kita akan ada event ya. Mungkin nanti akan sampai juga ke teman-teman. Begitu nanti memang pendaftarannya dibuka oleh panitia, silakan Anda daftar duluan karena kebanyakan selalu full seat sih. Ya, kemarin juga di Malang juga full seat. Juga dan otomatis yang daftar pertama juga dapat harga lebih murah. Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya di seluruh Nusantara. Ya, kita ketemu lagi di hari Rabu besok dengan materi yang berbeda. Semoga ini semua bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.